sebelum kita membahas lebih dalam apa itu model pembelajaran sinektik dalam rumpun model personal, kita harus tahu dulu apa sih model pembelajaran sinektik itu. Jadi, istilah sinektik diambil dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata sin berarti menggabungkan dan etis berarti unsur yang berbeda. Nah, menurut William J.J. Gordon, sinektik ini merupakan suatu upaya dalam mengembangkan kreativitas kelompok dalam melatih diri agar dapat bersosialisasi berupa gotong royong dengan memiliki fungsi, yaitu berguna untuk menyelesaikan permasalahan manusia dalam mengembangkan pola berpikir manusia itu sendiri. Dan sinektik ini juga merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan beberapa unsur dengan memakai kiasan guna untuk mendapatkan sesuatu penglihatan terbaru. Nah, orientasi daripada model tersebut ialah bisa meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan, ekspresi, kreatif, empati, dan informasi pada lingkungan sosial. Nah, model tersebut adalah pendekatan yang menarik dalam membantu perkembangan kreativitas. Pendekatan tersebut dapat kita gunakan dalam kepentingan guna untuk pengembangan aktivitas secara berkelompok bagi masing-masing peserta didik, dilatihnya dalam bekerja sama. Selain itu, memiliki fungsi untuk seseorang yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari model pembelajaran sinektik. Terdapat 6 karakteristik model pembelajaran sinektik. Di antaranya yang pertama yaitu sintakmatik, yang kedua sistem sosial, yang ketiga peran atau tugas guru, yang keempat prinsip reaksi, yang kelima sistem pendukung, dan yang terakhir itu penerapan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada sintakmatik atau tahap-tahap model. Di dalam model pembelajaran sinektik memiliki 2 strategi, yaitu strategi pembelajaran menciptakan suatu hal yang baru dan strategi pembelajaran menormalkan suatu hal yang masih asing. Yang kedua, sistem sosial. Di dalam sistem sosial, model dan strategi pengajaran sinektik yang diberikan oleh guru dapat membimbing dan membantu siswa dalam menggunakan mekanisme-mekanisme operasional dengan tetap memberikan kebebasan dalam diskusi dan berekspresi agar mereka ikut terlibat dalam proses pemecahan masalah. Kemudian dari kegiatan tersebut siswa dapat melakukan sebuah kolaborasi dan berbagai teknik pemecahan suatu masalah secara kreatif. Yang ketiga itu ada peran atau tugas guru. Guru hendaknya memperhatikan serta menjangkau peserta didik yang memiliki pola pikir yang perlu diatur sedemikian rupa. Guru pun perlu mendorong atau membantu pembentukan sikap peserta didik yang mana dapat membangun respon kreatif dari peserta didik tersebut. Yang keempat ada prinsip reaksi. Guru dapat mencatat pola pikir dan membangkitkan kemampuan kognitif siswa untuk responsif. Selanjutnya, guru harus memanfaatkan hal-hal yang bersifat tidak rasional untuk membuat siswa bersedia mengungkapkan pikiran dan imajinasi mereka sebagai alat proses berpikir, serta menerima semua pendapat mereka agar tercipta daya kreasinya. Yang kelima, sistem pendukung. Pada hakikatnya, siswa tetap membutuhkan fasilitas dan sarana dari seorang pemimpin yang kompeten dalam merancang dan menerapkan prosedur-prosedur analisis. Suatu kelas membutuhkan ruang kerja atau lingkungan yang dapat menghargai kreativitas mereka dan dirancang dalam bentuk suatu kelompok-kelompok yang kecil. Yang terakhir ada penerapan. Sinektik dirancang untuk meningkatkan kreativitas individu dan kelompok dengan membangun perasaan kebersamaan antar siswa. Prosedur-prosedur sinektik membantu menciptakan komunitas kesetaraan di mana berpikir merupakan basis tunggal yang di dalamnya. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran. Menurut Gordon dalam Karwati 2012, langkah-langkah penerapan model pembelajaran sinektik ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu tahap pertama, di mana mendeskripsikan kondisi yang diamati siswa. Guru menyuruh siswa untuk mendeskripsikan situasi yang mereka lihat pada saat ini. Terus tahap kedua, analog langsung, di mana para siswa mengusulkan analogi-analogi langsung, memilihnya dan mengeksplorasinya lebih jauh. Tahap ketiga, analog personal, di mana siswa menjadi analog dengan yang telah mereka pilih dalam tahap kedua tadi. Tahap 4, di mana konflik padat. Para siswa mengambil deskripsi dari tahap kedua dan ketiga, serta mengusulkan beberapa analogi konflik padat, memilih salah satunya.
Terus yang tahap kelima, analogi langsung. Para siswa membuat dan memilih analogi langsung yang lain yang didasarkan pada analogi konflik padat. Serta tahap keenam, melihat apa yang dikerjakan sesuai dengan tugas awal, guru meminta siswa kembali pada tugas masalah awal dan menggunakan analogi tentang seluruh pengalaman sinektiknya. Langkah-langkah model pembelajaran sinektik di dalam kelas yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan terbagi menjadi 6. Yang pertama, guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. Yang kedua, guru menanyakan kabar para siswanya. Yang ketiga, guru mempersiapkan siswa dalam memimpin doa. Yang keempat, guru mengecek kehadiran siswa dan kesiapan belajar mereka dengan menanyakan kerapihan serta kebersihan kelas. Yang kelima, guru membahas kembali materi minggu lalu. Yang keenam, guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan quotes motivasi. Baiklah, yang kedua yaitu adalah kegiatan inti. Adapun langkah-langkah dari kegiatan inti ini adalah yang pertama, guru memperkenalkan topik materi pada hari ini dan menjelaskan secara singkat dengan apresiasi. Yang kedua, guru menyampaikan model pembelajaran yang digunakan dan tujuan dari model tersebut. Yang ketiga, guru menjabarkan materi yang akan disampaikan dan mengidentifikasi masalah yang dapat di dalamnya. Yang keempat yaitu guru memberikan sebuah analogi terkait materi yang akan disampaikan. Yang kelima, guru memberikan analogi lain dan mengajak para siswa untuk membayangkan dan ikut terlibat dalam analogi tersebut. Ini secara individu. Yang keenam yaitu guru merangsang para siswa untuk lebih mengembangkan analogi tersebut dengan lebih imajinatif sesuai dengan pola pikir mereka masing-masing secara bebas namun masih terarah. Yang ketujuh yaitu guru mengajak para siswa untuk membentuk kelompok-kelompok untuk diskusi dan mencari pemecahan masalah dari analogi yang telah dilakukan. Yang kedelapan yaitu guru membimbing proses diskusi kelompok. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu guru mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup terbagi menjadi 3. Yang pertama, guru melakukan evaluasi dan kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Yang kedua, guru melakukan sesi refleksi dari model pembelajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam dan ucapan terima kasih. Kelebihan model pembelajaran sinertik. Menurut Agustina dalam HIS 2021, elemen utama model pembelajaran ini adalah penggunaan analogi atau metafora dalam membantu siswa mengembangkan gagasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun beberapa kelebihan dari model pembelajaran ini, yang pertama, dengan melakukan atau menggunakan analogi perumpamaan, siswa akan merasa lebih santai dan lebih menikmati pembelajaran, sehingga mereka bisa memecahkan masalah dengan baik dan memunculkan gagasan-gagasan baru yang unik. Yang kedua, siswa dapat menggunakan pasca indera yang memudahkan dalam proses pembelajaran, membuat peserta didik lebih antusias dan senang dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, model ini juga bermanfaat karena mengembangkan pengertian baru pada diri siswa tentang sesuatu masalah, sehingga dia sadar bagaimana bertingkah laku dalam situasi tertentu, dapat mengembangkan kejelasan pengertian dan internasionalisme pada diri siswa tentang materi baru, dan dapat mengembangkan berpikir kreatif baik pada diri siswa maupun pada guru. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas secara singkat kekurangan dari model pembelajaran sinergetik. Yang pertama, kekurangannya yaitu model pembelajaran sinergetik ini lebih sulit dilakukan karena dalam proses pembelajaran, guru diharuskan dapat berinteraksi dengan siswa dan membutuhkan alat peraga dalam proses pembelajaran. Kekurangan yang kedua, membutuhkan durasi yang lebih panjang dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya fasilitas atau sarana pendukung di dalam kelas atau proses pembelajaran. Kekurangan yang keempat, guru harus bekerja lebih keras dan perlu mempersiapkan lebih matang dalam melaksanakan model pembelajaran ini. Dan yang kelima, kekurangannya yaitu model pembelajaran ini sulit dilaksanakan bagi guru dan siswa yang sudah terbiasa melaksanakan pola penyampaian informasi pembelajaran dengan menggunakan teknik konvensional, karena model ini menitik beratkan pada berpikir linguistik, reflektif, dan imajinatif. Kemudian yang terakhir, kekurangan
dari model pembelajaran ini menuntut agar guru mampu menempatkan diri sebagai pemrakarsa dan pembimbing. Namun, dibutuhkan waktu yang lebih lama karena siswa harus merespon tahap demi tahap langkah-langkah pembelajaran sinergetik ini. Selamat pagi anak-anak. Baik kan? Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan budaya masing-masing, berdoa mulai. Doa besar. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang tidak hadir cuma Budi. Keterangannya sakit. Apakah benar? Oke. Nah, apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran pada hari ini? Jika sudah, coba cek di sekitarnya apakah ada sampah. Jika ada, tolong pungut dan buang ke sampah. Oke. Nah, pada minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Nah, jadi minggu ini Ibu mau menyampaikan materi tentang kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu, kita juga butuh kalimat atau kata-kata motivasi nih, agar kita lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Ibu yang mau berikan atau ada di antara kalian yang mau? Coba angkat tangan. Ya, Iin, silakan. Akan ada masa ketika kamu memiliki jalan yang tepat untuk masa depanmu, dan untuk sampai ke fase itu kuncinya adalah rajin dan terus mencoba. Jangan terlalu lelah, teruslah melangkah, karena sesungguhnya orang hebat ialah ia yang tak pernah kenal katamu. Oke, apa dulu untuk Iin? Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Coba, di sini siapa yang pernah buat kue? Atau pernah membantu ibunya membuat kue? Angkat tangan. Lalu kuenya apakah kalian makan atau kalian jual? Ya. Kita dan ibu kita yang membuat kue tersebut dinamakan dengan produsen. Sedangkan pembeli yang membeli kue atau kita yang makan kue tadi dinamakan dengan konsumen. Coba bayangkan kita punya sebuah toko kue. Toko kue tersebut berkembang pesat sehingga konsumen yang berbelanja di toko kita itu berasal dari provinsi yang berbeda atau pulau yang berbeda. Gimana cara transaksinya? Apakah online? Nah, lalu bagaimana cara mengirimkan barang tersebut? Apakah dengan kendaraan atau sayap? Nah, proses tersebut dinamakan dengan distribusi. Kemudian dari analogi atau perumpamaan tadi, itu adalah merupakan salah satu model pembelajaran sinektik, di mana tujuan dari model pembelajaran ini diharapkan para peserta didik dapat mengembangkan pemikiran, imajinasi, dan kreativitasnya. Kita masuk ke materinya. Nah, kegiatan ekonomi. Dalam materi kali ini ada 5 tujuan pembelajaran yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian produksi, distribusi, konsumsi. Kemudian, peran dari rumah tangga produsen, konsumen, negara, dan luar negeri. Apa yang dimaksud dengan produksi, distribusi, dan konsumsi? Jika dikaitkan dengan analogi tadi tentang membuat kue, maka kita mengenal istilah tadi produsen, konsumen, dan distribusi. Nah, produksi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen, yaitu kegiatan untuk menambah atau menghasilkan produk barang atau jasa. Masuk ke dalam kegiatan yang dilakukan oleh produsen,
yaitu kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kemudian, tujuan dari produksi itu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengganti barang yang rusak. Kemudian, konsumsi. Nah, konsumsi ini kegiatan yang dilakukan oleh konsumen, yaitu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Di dalam konsumsi ini terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Kemudian yang ketiga, distribusi. Distribusi ini adalah kegiatannya, sedangkan pelakunya adalah distributor. Di dalam distribusi ini terdapat dua jenis pembagiannya, yaitu distribusi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu maksudnya produsen sendiri yang mengirimkan barang tersebut ke tangan konsumen tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Kemudian distribusi tidak langsung itu produsen mengirimkan barang tersebut melalui pihak ketiga atau perantara. Contohnya JNE, JNT, POS. Dalam kegiatan ekonomi ini terdapat 4 sektor di sini. Yang kedua, dua ekor ini sudah sektornya. Sektor rumah tangga produsen, sektor rumah tangga konsumen. Yang ketiga, sektor rumah tangga negara dan luar negeri. Ada 4 sektor. Nah, contoh dari produsen tadi kan kita sudah mengetahui, seperti pembuat kue. Sedangkan konsumen tadi adalah pembelinya. Coba, ada yang tahu enggak? Contoh rumah tangga negara ini apa? Benar. Nah, peran dari rumah tangga negara ini yang pertama, untuk membeli barang dan jasa untuk kepentingan konsumsi. Hal ini dilakukan ketika terjadi surplus penawaran yang meningkat, sehingga pemerintah membeli produk atau barang dan jasa itu untuk menjaga keseimbangan harga di pasar. Yang kedua, untuk mempekerjakan dan menggaji karyawan. Yang ketiga, untuk menyediakan infrastruktur demi kelancaran usaha konsumen. Kemudian memungut pajak dan subsidi dan lain-lain. Nanti kalian lebih pelajari ya, akan Ibu berikan di grup kelas. Kemudian peran rumah tangga luar negeri. Ada yang bisa memberikan contohnya? Benar. Apa saja itu? Ya. Kita ambil contoh Malaysia saja ya. Nah, peran dari rumah tangga luar negeri ini, yang pertama itu untuk mengekspor dan mengimpor barang. Yang kedua itu untuk menjalin hubungan dagang. Jadi ketika misalnya Malaysia sudah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia, mereka memberikan umpan balik. Misalnya syarat dari Malaysia itu Indonesia harus menyediakan 50 ton karet per tahun. Sedangkan syarat dari kita, jika TKW atau WNI kita memasuki negara tersebut dengan mudah, tanpa harus terbelit dengan peraturan-peraturan yang rumit. Coba, apa saja yang terdapat di dalam gambar ini? Ada yang bisa? Ya, lalu? Ya, benar? Ya, dan lain-lain sudah. Ya. Nah, tadi kan analoginya tentang pembuat kue nih. Kita berganti analogi menjadi kita sebagai petani cabai. Kita yang menanamnya, kita yang membasmi hama dan memanennya. Lalu terdengar kabar kalau cuaca sedang buruk. Kita mengalami kebanjiran selama sebulan lah. Nah, dari hasil tersebut tanaman kita itu akan layu dan membusuk. Kita jadi mengalami gagal panen. Tapi gagal panennya ini hanya separuh saja, masih ada separuh sisanya. Jadi, separuh yang tersebut kita sebagai petani menjualnya ke pasar.
dengan mengurangi proporsi ataupun menaikkan harganya. Jadi hal ini untuk menutupi kerugian yang kita terima dari gagal panen tadi. Tapi ketika konsumen datang, mereka malah protes kenapa harganya menjadi naik. Mereka tidak tahu penyebab dari kenaikan harga tersebut. Sedangkan kita yang mendengarnya, ya anak, telat ya? Silakan masuk. Nah, sedangkan kita yang mendengar konsumen tadi protes, padahal kita kan sudah gagal panen, otomatis kita marah kan? Nah, tapi ada prinsip pembeli itu adalah raja. Jadi, kalau kita marah, mereka berlari galau lagi. Kemudian coba kita ganti sudut pandang kita sebagai konsumen yang marah tadi. Misalkan berganti menjadi kita dan ibu kita yang buat kue ya. Kita sebagai konsumen itu keperluannya bukan untuk dapur saja. Alokasi dana itu juga bisa untuk bensin, kuota, token, dan lain-lain. Jadi ketika terjadi kenaikan harga di bahan dapur tadi, alokasi dananya itu akan menjadi ketimpangan. Misalnya, 100.000 itu dulunya bisa membuat 15 loyang kue. Sedangkan sekarang 100.000 itu hanya bisa membuat 8 loyang kue. Nah, jadi ketika terjadi kenaikan harga, sedangkan pendapatan kita itu tetap atau tidak berubah sama sekali, kita akan cenderung protes, apalagi kita akan menjadi produsen dari kue. Jadi, kita terpaksa untuk mengurangi proporsinya untuk mengecilkan kue itu atau menaikkan harganya. Sama-sama rugi lah. Mohon diam dulu. Kemudian coba kita beralih ke sudut pandang pemerintah nih. Dari sudut pandang pemerintah. Misalnya kita jadi pemerintah yang baik dan rajin menabung lah. Apa ya respon kalian terhadap situasi pasar tersebut? Apakah kalian akan melakukan kebijakan baru atau malah mengabaikannya? Coba ada yang mau memberikan contoh dari sudut pandang pejabat baik dan jahat? Silakan angkat tangan. Nanti. Ya Ilham, coba. Jawab dari sudut pandang Ilham ya, dari sudut pandang pemimpin yang terbaik. Ya. Mungkin saya akan menetapkan pajak tambahan dan biaya lainnya dengan alih-alih memberikan bantuan, malah melakukan pajak tambahan di saat harga barang naik, seperti pajak barang impor atau kenaikan distribusi bagi pelaku usaha. Nah, ini makin membebani pelaku UMKM yang sudah kesulitan menyesuaikan dengan harga bahan baku yang naik tadi. Ya, benar. Coba yang tadi siapa lagi? Ya, Kurnia. Berdiri, Kurnia. Berdiri. Nah, biar nampak. Menurut saya, jika dari sisi positif pandangan dari pemerintah, yang pertama itu dari segi peningkatan pendapatan. Nah, kenaikan harga ini dapat meningkatkan pendapatan bagi produsen, kan? Nah, terutama dari petani dan pengusaha yang dapat memperkuat sektor ekonomi. Dan yang kedua itu inovasi dan efisiensi. Nah, kenaikan harga ini dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara yang lebih efisien dalam produksi dan distribusi sehingga dapat berujung pada inovasi tadi. Dan yang ketiga itu peluang investasi. Kenaikan harga ini dapat menarik investasi baru di sektor-sektor tertentu. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita. Sudah. Kemudian kita beralih ke sudut pandang luar negeri. Misalnya tadi Malaysia. Nah, kita sebagai konsumen yang berasal dari Malaysia, ketika mendengar kenaikan harga yang terjadi di Indonesia, apakah kita akan tetap setia membeli produk tersebut atau beralih ke produsen lain yang menyediakan barang yang sama? Ya. Nah, terserah kita lah. Kita kan konsumennya. Nah, dari beberapa analogi tadi dan beberapa sudut pandang, apakah kalian sudah paham mengenai materi pada hari ini? Jika ada yang kurang paham, ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, Ibu rasa sudah paham semua ya. Sekarang, karena minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membentuk kelompok menjadi 4, Ibu mau memberikan judul pada masing-masing kelompok itu. Nah, siapa di sini yang kelompok 1? Kelompok 2?
3? Sini ya? Oh, ini 4. Nah, kelompok 1 itu membahas tentang pengrajin kayu ketika terjadi pembakaran hutan. Catat masing-masing ya. Kelompok 2 tentang petani bawang ketika banjir. Kelompok 3 tentang pegawai PHK pada masa COVID-19. Dan kelompok 4 itu tentang konsumen barang impor seperti baju thrifting sekarang. Silakan berdiskusi. Perhatian, diskusinya mohon tenang-tenang saja ya. Jangan ada keributan. Kelompok 1 apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Kalau kelompok 1 baik lancar. Oke. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Kelompok 2? Ada bukan Lanjutkan. Kelompok 3 dan 4, apakah ada kesulitan? Oke. Silakan lanjutkan diskusinya. Nah, penggunaan analogi atau perumpamaan tadi termasuk ke dalam model pembelajaran sinektik. Nah, model sinektik ini masuk ke dalam rumpun personal atau itu memfokuskan kepada pengembangan pribadi dari masing-masing peserta didik. Lalu tujuan dari model sinektik ini diharapkan kalian para peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir imajinatif dan juga kreatif. Nah, masing-masing perwakilan nanti maju ke depan untuk mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok 1, siapa? Oke, Ian, maju ke depan. Ke depan, nak. Ini saya perwakilan dari kelompok. Nah, tampaknya kalian sudah memahami apa saja materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi dapat Ibu tarik kesimpulan bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi nilai guna tersebut. Lalu distribusi adalah kegiatan pengiriman produk dari produsen tersebut ke tangan konsumen. Lalu dalam kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 4 sektor. Sektor pertama itu rumah tangga atau produsen, sektor kedua itu perusahaan atau konsumen, sektor ketiga negara, dan sektor keempat luar negeri. Baiklah, apakah dengan metode analogi ini kalian lebih memahami materi yang disampaikan atau belum? Paham, Ibu. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa metode analogi ini telah berhasil diterapkan di kelas ini. Tanpa partisipasi aktif kalian, mungkin metode ini hanya berjalan sebesar 50% saja. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harapkan kalian dapat mengulas kembali materi hari ini di rumah masing-masing. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu punya satu materi. Pak Mamat kasih tomat. Cakep. Selamat beristirahat. Terima kasih, Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, anak-anak. Iya, Ibu. Terima kasih.